Karena setiap penyembahan dan pujian di mana kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita nyanyi itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita duduk dia mendengarkan sabda Tuhan, itu kita terima pesan dari Tuhan. Jangan keliru saudara. Kalau saudara menyanyi dan menyembah, itu namanya saudara menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan Roh Kudus dalam hati kita, menyenangkan para malaikat di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Jadi kita harus sering memuji-muji Tuhan, bukan ulangkan saja dari Tuhan. Itu lagu dunia. Ya boleh, saya nggak boleh semua. Tapi kalau kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan, maka suasana surga turun. Amin. Roh Allah bekerja. Amin. Jadi yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang punya luka batin Tuhan pasti bantu. Yang punya beban berat pasti Tuhan ikut campur tangan. Amin. Mari kita imani bahwa hari ini adalah hari pembaruan dalam hidup kita. Kan setiap tahun kan ada hari Imlek, tapi kita harus tahu bahwa tahun baru ini dan tahun di mana kita menentukan setiakah kamu terima hujan berkat dari Tuhan. Oh aku mau Tuhan, aku mau Bu. Kalau kita mau buka hati untuk menerima apa? Rohnya, dia bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Dia hidup dan dia mendengar apa yang kamu katakan. Jadi pikiran yang tidak baik buang semua. Amin. Jadi sudah kalau ada pikiran yang tidak baik, tidak pas, buang semua. Kenapa? Itu urusan Tuhan dengan orang itu. Itu urusan Tuhan dengan siapa yang sudah pikir nggak pas. Amin. Karena itu adalah kehidupan. Kita ini terang Kristus. Kalau kita mau siap diberkati, bagi hidup kita ini harus dipersembahkan sepenuhnya pada Tuhan. Kalau orang dipersembahkan pada Tuhan, tubuhnya iya, rohnya iya, jiwanya iya. Ada dari pendeta tuh enggak. Menyerahkan tubuh roh jiwa itu adalah perlengkapan hidup. Kalau kita umpama kita itu perkebunan, saya petaninya atau alat bapak itu petaninya, dia memelihara pohon kehidupan kita. Amin. Kalau kita ini jadi bijinya, dia pasti memberikan bibit yang unggul untuk kita. Amin. Jadi Allah selalu memberikannya itu berarti di atas segalanya. Dunia tidak bisa berikan, tapi Allah sangat memberikan. Amin. Jadi mari kita buka hati kita supaya kita tahu bahwa apapun yang kita alami, Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimanapun nasib kita bukan tergantung dari dunia. Semua sepi kayak gitu tuh bukan. Karena kita anak-anak Tuhan, kita bukan ekor tetapi kepala. Berarti kalau kita bukan ekor, kita kepala, berarti kita ini dituntun oleh Tuhan. Bukan KRP dewe, bukan sak menang-menang dewe. Justru kita ini harus punya kasih. Tidak ada yang seperti engkau begitu mengasihiku. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi orang di sekitar kita. Amin. Siapa yang dikasih? Ya suamiku, anak-anakku, cucu-cucuku, pegawai-pegawai, kurang saudara. Harus semua yang ada di depan kita. Amin. Mungkin itu bencana, mungkin itu tidak suka, tapi kita harus belajar mengasihi. Nah itulah yang Tuhan inginkan, supaya berkat itu turun di tengah-tengah kita. Saudara, saya tidak akan panjang lebar. Kenapa? Karena hari ini adalah hari raya Imlek. Kita bukan pelepasan, tapi kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena ini hari kemenangan buat kita. Amin. Jadi nanti ada kesakit, nyanyi-nyanyi ada kesembuh. Aduh, kantongku yang sakit, kita nyanyi-nyanyi mendapat aduh, itu keluargaku cerai berat. Kita nyanyi-nyanyi Tuhan utuh. Jadi kita pulang sukacita, bukan pulang tangan tercerai. Kita pulang membawa sukacita. Amin. Kenapa? Karena kita pulang sudah punya power. Sudah nyanyi-nyanyi itu punya power. Ketika sudah nyanyi-nyanyi menyembah sampai titikkan air mata, mungkin sudah sukacita. Itu sudah terapi oleh Tuhan. Daud ketika dia mendapat urapan, dia bisa memuji-muji dan menari-nari Daud lagi. Jadi itu urapan Tuhan itu transfer hidup kita sehingga kita sukacita. Kita tidak jadi orang yang takut. Apa tuh ya? Tidak boleh. Kita harus
sukacita, semua sukacita. Senyum gitu ya. Itu menandakan bahwa saudara menjadi milik Tuhan dan menyerahkan hidup saudara. Sehingga apapun yang terjadi, tadi kan ada ujian. Kita harus sukacita. Kita mungkin tidak punya uang, tidak usah janji-janji. Tahu saudara, kita tidak punya uang. Aku minta HP. Aku minta HP, namanya direngek-rengek anak. Iya, sing dipilih belum parah, bukan larang, mahal. Tahu ya, berarti kan sudah tahu kemana arahnya. Bisa-bisa 20 juta, bisa-bisa tidak tahu berapa. Tieng gitu. Ya kan, bunyi otak itu. Oleh sendiri, oleh punya masa gitu. Kamu kapan namanya? Sudah, datangi anak. Berdoa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti beri. Itu iman. Ya, apa tak kerja keras ya? Mari kita pulang malam tukaran. Kenapa kamu pulang malam? Kamu pasti ada itu ya. Katanya Budi itu kok belum. Mari kita imani bahwa perjalanan kita ini harus sehati. Suami, istri, anak, mantu sehati. Mungkin nggak bisa sehati. Kenapa? Apa ya? Kan mereka kerja di luar kota. Ya seperti ahli luar kota. Kita nggak bisa tahu rencana dia. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia diajak pergi. Gitu aja. Jadi saya mengikutinya. Kenapa? Saya suka berkata ini. Waduh, nggak bisa. Saya bilang ini. Karena saya ada pelayanan, dia pergi, saya diajak, saya tidak bisa gelo, dia yang gelo, tidak tahu, dia juga tidak tahu pelayanan saya, jadwal saya, ada semuanya pergi keluar kota, kayak siapa Pak? Saya belajar seperti Tuhan Yesus, ajar kabar kita, Tuhan, saya ini mama, saya cinta sama anak, tapi juga tidak berlebihan, karena saya tidak bisa dipegang. Awalnya dan iman menculik enggak sekarang ada dia kerja, jadi saya bilang tak sekarang sama Tuhan. Dan orang bilang sudah anak gede apa kamu sudah senang layani beres, tak bisa seperti itu karena saya adalah orang tuanya. Saya rindu bersatu dengan mereka. Tuhan beri waktu. Saya berdoa gitu saya. Janjimu itu indah ya dan amin. Seperti ini kata. Aku percaya Tuhan itu ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Karena saya rindu untuk pertemuan itu selalu ada. Aku percaya Tuhan dahsyat. Tuhan turun tangan memberkatiku. Orang memberkati itu tidak butuh uang tok saja. Tapi rumah tangga kita bahagia itu berkat. Begitu sudah berjalan saudara. Seiringnya waktu tiba-tiba Andreas datang. Saya tanya, kamu mau pergi kapan? Mumpung saya belum ada jadwal, itu pikiran saya. Saya tidak tahu. Lihat sih keadaannya. Loh, kok bisa gitu sih? Kalau logika, kamu masih muda, kamu harus nurut aku ini yang tua. Enggak. Saya cuma bilang, tak serano. Tuhan atur semua. Ternyata, dia tidak bisa menentukan kenapa. Karena dia pergi ke A, ke B, ke C belum tentu. Dari perkara A, B, C itu beda-beda. Karena saya pernah mengikutinya. Baru sadar, oh ternyata begini cara kerjanya. Jadi ya sudah saya diem. Tadinya saya bingung. Tapi Tuhan buka, saya sabar. Tidak ada pertengkaran. Sudah, tiba-tiba dia datang. Ini siap-siap ya, kita mau pergi. Kemana? Pergi ke ini, mama ke GM. Gitu. Tahu-tahu sudah ke Malang, sudah. Gak bawa pakaian, gak bawa apa. Dalam sepanjang perjalanan, ya apa nih Tuhan, ya apa nih. Sudah, sampai di Malang, bingung. Ya, cari apa, tapi Tuhan baik dan buka. Di tempat mobil itu, dulu saya ada tas kecil, itu ada pakaiannya. Tuhan sudah sediakan. Jadi saya merasa pimpinan Tuhan dalam doa saya ini dijawab. Karena selama ini saya sukacita, bisa sehati, sepikir, sejiwa. Mungkin orang lain bilang gini-gini, saya tidak peduli. Kenapa? Yang saya tahu, saya adalah Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas saya, Tuhan bertanggung jawab atas Andreas dan Evelyn.
Sudah, saya serahkan semua. Anak-anaknya saya serahkan. Jadi kalau kita menjadi orang pilihan Allah, mau diberkati, kita harus membuka hati kita untuk menerima keadaan apa adanya. Seringkali dengan proses apa adanya tuh kita itu memilah-milah ya. Lah ini pas cocok ini mengalir. Belum tentu sudah. Kadang kita berontak, tidak bisa, tidak sesuai. Tapi nanti Tuhan jawab setelah ending akhirnya itu Tuhan jawab. Ini kayak gini loh, baru tahu. Jadi saudara kalau ada sesuatu peristiwa, jangan kita marah-marah. Gara-gara kamu. Tidak bisa. Tidak bisa saudara. Semuanya itu ada waktu dan ada jalannya. Semua terjadi di dunia ini pasti Tuhan punya maksud di tengah-tengah kita. Itu yang saya ingat. Selama ini saya tahu perjalanan Tuhan itu bersama dengan orang-orang pilihan Allah. Justru sekarang ini Tuhan memperhatikan kita. Walaupun kita kondisi mepet, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Ya, mungkin kita dihina, mungkin kita juga tidak ada harganya. Biar kita serahkan, mungkin kita sakit penyakit. Tuhan itu punya kuasa atas hidup kita. Dia akan membuka pintu berkatnya atas hidup kita. Seperti di dalam kitab Yohanes ini saudara. Kita akan perhatikan di sini. Di situ ada merah, menandakan tentang bagaimana Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Untuk menjadi pilihannya itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti contoh ini. Tuhan itu memiliki 12 murid. Ya. Waktu itu ada 2 murid yang dipanggil oleh Tuhan dan berkata, pergilah kamu ke kota. Temui seseorang dan minta pinjam keledainya. Itu sering saya juga memberitakan ini pemberitaannya. Tetapi ini penting untuk kamu. Untuk kita ya, selami atau kita pelajari saudara. Perintah 2 murid itu tadi masuk ke kota itu enggak ngerti siapa orangnya. Betul enggak? Sama seperti kita tidak tahu masa depan kita ke depan ini apa. Benar ini hari Imlek, setiap tahun kita mengadakan. Tetapi Tuhan ingin pada kehidupan kita ini, kita harus belajar seperti 2 murid Tuhan Yesus tadi. Pergilah kamu ke kota. Kota itu menandakan keramaian. Berarti kita ini diutus oleh Tuhan masuk dalam keramaian dunia ini. Temui seseorang dan di situ pinjam keledai. Untuk apa? Gak ngerti. Gak tahu mereka. Untuk apa ya gak tahu mereka. Tapi yang jelas 2 orang ini tadi mengikuti jalur apakah perkataan Tuhan. Perintah Tuhan apa? Dia lakukan dengan baik. Hingga akhirnya dalam perjalanan saudara, 2 murid ini juga bingung. Ini aku tuh ketemu Mbak Sopon, Mbak Sapa, orang Sapa sudah jalan aja. Mungkin satunya bertanya, kamu tahu tak orangnya ciri-cirinya kayak apa? Satunya juga bilang, aku juga enggak tahu. Kemudian yang satunya yang bilang enggak tahu itu dia bilang, mungkin ya gemuk, mungkin ya kurus. Tapi keledai modelnya kayak apa? Aku ya juga enggak tahu. Jadi mereka tuh tidak tahu. Sama seperti kita, masa depan kita siapa yang tahu? Tidak tahu. Tapi Tuhan mengutus kita untuk tinggal dalam dunia ini. Marilah kita juga mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya maksud. Hingga akhirnya 2 murid ini, dia masuk sampai di perbatasan kota. Dia tingak-tinguk, tahu tingak-tinguk. Nah, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Siapa orang segini banyaknya? Siapa yang ngerti? Saat dia kiri kanan dia ingat, Bapa, kuasai ini aku, muridmu Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan tunjukkan. Allah Bapa, Allah itu memberikan petunjuk pada orang pilihannya, tak serano. Sudah, pasti mereka berdoa, tidak mungkin tidak berdoa. Kalau mereka serampangan, salah. Sudah. Salah terus pinjem keledai, gak dikepui, enggak kenal. Betul enggak? Dipukulin enggak kena, mau dah sudah enggak kena pinjem. Jangankan pinjem sendok aja, mau enggak? Enggak mau. Takut sudah, diolok, di apa gitu. Nah ini keledai. Karena dia berdoa, berserah kepada Allah, dan dia percaya bahwa gurunya itu memberi perintah yang benar, maka dia terus berjalan. Terus berjalan.
ke kiri, ke kanan, balik lagi ke depan. Gak ada yang menemui. Nah saat itulah dia berjumpa dengan seorang yang sedang ada di depan pintu. Di situ keledai banyak, tetapi ini juga dia ada keledai, tetapi ada di sebelah dan tidak dipegang. Dan dia tersenyum, menyapa. Pagi, Pak. Pak, Bapak, Bapak punya keledai ya? Oh ya, mau pinjam. Gitu sudah. Boleh. Lu belum ngomong. Boleh, pinjam boleh. Siapa itu yang gerakkan? Halo? Siapa yang menggerakkan orang ini? Allah Bapa. Sama seperti hidup kita. Kita cari uang, kerja mati-matian, kepala kerja kaki kerja kepala. Berkatnya kemana? Nah kalau sudah mau berkat ini utuh dan berkat ini betul-betul menjadi pemulihan, tahu pemulihan? Berkembang. Berkat ini berkembang, bukan habis, berkembang. Tuhan tak serahno. Aku enggak tahu, seperti dua murid tadi, tak serahno. Ini perintah Tuhan, aku masuk ketemu cari keledai. Keledai itu tak menandakan pekerja. Kita serahno semua sama Tuhan. Akhirnya keledai dikasih. Barulah lega dua murid. Betul enggak? Lega toh? Sama seperti saya setelah suami saya meninggal, kemudian anak saya, kan saya enggak kepikir kalau itu menikah. Anak saya menikah, saya lega, sudah tuntas. Tugas saya sudah selesai. Untuk selanjutnya saya hanya mendoakan. Dek dulu kan, kamu dek mana? Telepon. Kamu lagi ngapain? Gitu sudah. Ngecek anaknya dek mana. Betul enggak? Sekarang, zaman sekarang, kamu di mana? Wes dimo mah, ojo kakan cincong. Tidak ada di sini. Kamu di mana? Wes dimo ya, titik, ojo cerewet-cerewet. Batik, bisa sudah. Gak ada di sini sudah. Halo, kamu di mana nak? Ya ma, aku lagi di toko buku. Oh puji Tuhan. Siapa yang lega? Mamai. Siapa yang lebih bahagia? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah mengikuti perintah Tuhan. Mengasihi. Nah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari komunikasi itu harus ada. Mungkin saya juga dengan Andres komunikasinya kurang. Saya enggak pernah ngomong. Saya persis kayak bapak ya sudah bapak ya. Jadi kalau omong perlu, gitu loh. Saya cuma, kadang saya bingung, tak ikuti apa? Itu lu pecel, gak kerungu, pecel, gitu toh. Secara logika saya enggak tahu, tapi saya roh Tuhan sentuh hati saya supaya saya ngerti omongannya dia apa. Bingung saya ngomong ceret gitu toh ya. Gak kayak ngomong cerewita kecerewetan, enggak ada. Masa sehari saya dihitung ngomongnya saudara. Tapi saya bersyukur. Kadang di data sakit, saya sakit kan. Sakit, itu. Ayo ke dokter, enggak. Tapi sudah 2 hari, ayo ke dokter. Langsung guys, bawa kunci. Gak berangkat, diamuk sudah. Itu yang saya alami. Tapi saya lega, kenapa saya punya Tuhan. Saya serahkan anak saya. Sama seperti orang yang tadi. Begitu dia ketemu dapat keledai, dia jalan dengan sukacita. Nyanyi. Tadi nyanyi kecil-kecil. Kenapa? Karena ragu-ragu, khawatir. Benar enggak? Ketika kita khawatir hidup kita itu jadi bingung. Betul enggak? Langkah itu bingung. Maju mundur. Begitu kita sudah dapat, gimana? Nyanyi sukacita. Betul enggak? Itulah manusia. Allah Bapa menyadari dan dia tidak ingin kita ini melangkah dengan melenceng. Kalau kita diberkati, kita pasti sukacita. Jadi mari kita imani. Sudah ketemu sama Tuhan Yesus, ini guru. Enggak tuh, ini guru. Wah, ngajarin. Terus kan kita tuh jangan banyak mengeluh, saudara. Halo? Jangan banyak mengeluh. Buka hatimu Tuhan. Aku tak serano. Di dompet tidak ada uang. Tuhan tak serano. Ini waktunya ngisi uang. Isi dompet. Besok harus beli beras. Besok harus beli gula. Tak serano. Tuhan buka, bukan tuh. Ini tak kasih amplop.
Ini tak kasih turun dari surga. Enggak, saudara. Tuhan itu banyak cara. Kamu masuk ke kamar. Aduh, kamar ngapain masuk? Kamu tuh enggak ada AC, memang saya enggak pernah buka AC-nya. Panas berjam-jam di situ. Tapi nyanyi saya. Nyanyi terus duduk, senang, berjalan. Mungkin sama Tuhan suruh toto-toto. Saya enggak ngerti masuk kamar. Begitu sudah noto-noto. Mak ketepok gitu sudah. Bukan uang dari langit sudah. Loh, ini dompet lama. Ngapain ya dompet ada di sini? Begitu saya buka, cukup beli beras, cukup beli gula, bisa beli makanan, bisa semua. Tuhan baik. Itu bukan uang sulap. Uang yang dulu Tuhan izinkan dilesep masuk, dibuka sama Tuhan. Nih, Tuhan tidak izinkan kita hutang-hutang, saudara. Mari tahun ini saudara harus bisa menabung. Amin. Nabung tekon di bu, utangku sak buajek bu. Jangan seperti tawon, saudara. Tuhan, ini hutangku. Aku memang salah. Kita akui, saudara. Lebih besar apa pasak daripada apa? Tiang. Sekarang tak selalu Tuhan tolong. Nah, Tuhan berkati besok utang lagi. Tidak boleh. Sudah ini pertanggungjawaban Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Sudah jangan utang lagi. Tahun berkat tidak boleh seperti itu, saudara. Berjuang. Kita harus bisa menyimpan sedikit demi sedikit. Amin. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Lihat gini. Mereka mengambil daun-daun palem. Jadi setelah Tuhan Yesus menerima keledai itu. Keledai itu gak tahu jawabannya. Keledai itu nurut daripada kuda. Kuda itu sih keras. Minta dipukuli sih baru jalan. Lek keledai itu mau digini atau jalan. Tapi tidak pernah biayaan. Dia cuma pegang. Dan saya yakin pasti Tuhan berdoa. Tuhan, ya Bapa, ini keledai, izinkan aku naik. Kuatkan hatiku. Aku tahu. Ada banyak hal di luar sana yang aku sudah tahu. Berkaca-kaca matanya. Karena sebentar lagi aku dieluk-elukan. Hosana, Hosana. Raja di atas segala raja. Aku disanjung tinggi. Tapi dalam sekejap mereka akan berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Apakah kita motif seperti itu? Contohnya apa sih Bu? Aku tidak mungkin nyalip Tuhan. Saudara itu melanggar, berarti salibkan Tuhan. Saudara itu penuh dengan banyak masalah. Saudara tidak mensyukuri, berdoa dan melekat pada Tuhan. Itu berarti saudara menyalibkan Tuhan. Karena saudara tidak mau mencintai Tuhan. Mari saudara kita imani bahwa ini adalah tahun berkat untuk hidup kita. Amin. Jadi kita harus berani untuk melawan semua yang mengganggu otak kita. Supaya kita itu tidak boleh bercerai-berai. Harus bersatu keluarga, harus mencintai anak-anak sungguh-sungguh. Harus mencintai orang terdekat kita sungguh-sungguh dan pegang uangnya erat-erat. Jangan macam-macam. Kenapa? Iblis lagi memantau keuangan kita. Hati-hati. Dari situlah saudara, lalu Tuhan setelah mendoakan keledai itu dan dia naik. Loh Bu, itu di firman Tuhan tidak ada, itu dalam roh saudara. Saya tidak berdebat dalam firman. Pasti dia akan doakan. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau mau makan doa, mau minum doa, mau cuci basuh kaki doa. Apalagi dia mau naik, pasti doa saudara. Saat dia berdoa dia naik. Keledainya saat didoakan jadi apa? Bukan nurut saya. Jadi lebih mengerti apa jalurnya Tuhan. Lebih memahami, mengerti artinya. Oh aku ini diberkati sama Allah. Siap. Begitu dia naik, dia jalan. Sampai di pintu gerbang, hati Tuhan mulai Tuhan tidak pernah bergetar tadi. Bergetar saudara. 2 kali Tuhan bergetar. Yerusalem. Yerusalem. Mengapa kamu menganiaya aku?
waduh Tuhan pasti hatinya dek, dek, dek gitu saudara. Begitu dia ada masuk perbatasan, barulah saudara, lihat ini. Mereka mengambil daun-daun palem, Yohanes 12 ayat 13. Dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kayaknya benar saudara. Ini menandakan tentang kesetiaan kita. Kayaknya kita ini berjuang untuk melayani Tuhan. Kayak kita ini kerja mati-matian. Tapi di balik semua itu ketika kita punya masalah, ketika Tuhan disalib, tidak ada artinya apa-apa hidup ini. Percuma. Orang bilang boceh. Percuma. Kenapa? Karena kita tidak sehati dengan Tuhan. Jadi Tuhan akan merasa sedih. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengundang rohnya untuk tinggal bersama di saat suka maupun duka. Mari kita pelajari ini firman. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu memberikan cahaya dalam hidup kita seperti lampu-lampu lampion itu. Kalau lampu lampion itu tidak ada apinya, tidak ada nyalanya, akan mati, padam, dan tidak ada artinya. Namanya lampu lampion pasti menyala. Karena di tengahnya ada apinya. Hidup kita juga seperti lampu lampion. Harus mempunyai cahaya. Cahayanya dari siapa? Dari Allah Bapa. Turun ke bumi, menyerupai Tuhan Yesus Kristus, dan masuk dalam hidup kita. Sehati sepikir, sehingga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, membentuk jadi diri kita yang sesungguhnya. Amin. Mari kita punya iman sebiji sesawi. Mungkin iman kita tidak terlalu lebar-lebar. Mungkin kita punya garis depan, tetapi kalau garis depan itu tanpa Tuhan akan ambrul hadul. Mari kita imani bahwa jalan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita lihat gambar yang terakhir saudara. Di mana Tuhan menunjukkan kepada kita, kehidupan kita ini sebagai orang-orang pilihannya, kita tidak bisa hidup tanpa ada kehidupan baru. Tahun baru itu menandakan tentang kehidupan baru. Kita harus hidup pembaruan, sudah. Hidup manusia tidak boleh pakem. Kayak bonsai itu kan terus gitu, hidup mati ya gitu kerdil. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bertumbuh. Kita harus berbunga, harus berbuah. Jangan hanya sebagai orang, waduh bagus kamu. Enggak mau. Jangan. Ada ini satu kesaksian. Saya barusan ini ketemu dengan teman lama. Waduh kamu sekarang jadi berubah, semua berubah. Wah jadi seger apa cuma bla-bla. Saya bilang, ya percuma seger. Dalamnya tidak mencintai Tuhan. Betul enggak? Saya peluk dia dan saya bilang, adakah kamu tetap setia pada Tuhan? Pendetoi metu, katanya gitu saya. Saya bilang gitu loh, pendetoi metu katanya. Maksudmu apa? Aku dengar kamu jadi pendeta katanya. Itu jangan dimasuk no hati. Sekarang yang penting adalah kamu tetap setia enggak kayak dulu sekolah minggu. Ya tetap toh. Terus kamu apa? Sekarang apa? Kamu di mana? Oh sekarang aku jualan aku sekarang. Begitu. Terus ke gerejanya kapan? Nah itu gak sempat loh. Makanya menurun loh. Kalau menurun keuanganmu nanti nurun loh. Gak tahu. Ngangkat wabot itu sudah percaya. Kamu cinta Tuhan, kembali ke Tuhan dan setia. Tuhan akan pulihkan kamu. Amin. Amin. Ya wis, amin. Percaya aku. Perkataan pendeta. Bukan perkataan pendeta. Tetapi Tuhan punya karya. Kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Dia akan memenuhi sekeliling kita seperti nyala lampu lampion tadi. Siap. Hanya dia sudah jalan sudah. 2 minggu tidak salah. Dia telepon saya kan nomor baru. Saya bukannya malas karena saya sibuk ngurapi sebelum Sinjan kan ngurapi terus. Akhirnya saya terima malamnya. Ini siapa? Wis lali yo, Bu Pendeta gitu. Saya bilang pendeta tuh banyak. Jadi saya kan juga bingung. Ini siapa? Tak bilang gitu. Wis lupa ya, gak apa-apa lupa. Aku bersyukur Tuhan sudah memulihkan aku. Siapa ini? Sudah lupa saya. 2 hari atau 3 hari sebelum saya berangkat keluar kota, dia datang. Kok tahu alamatku? Oh ya cari toh.
Ya tak apa-apa, kita tidak permasalahan. Dia peluk saya dan dia bilang, untung hari itu aku ketemu kamu. Kenapa? Dia menitikkan air mata, dia pegang cengkram sampai hidung besar nih sudah. Saya bilang, kenapa? Aku mau bunuh diri. Hah? Ngapain? Aku utang banyak sekali. Terus kamu ngapain dong? Sampai kayak gitu tidak bisa kerja dah. Aku putus asa. Aku sudah kejar mati-matian. Sekarang kuncinya adalah datang pada Tuhan. Duh ya memang. Semua harus kembali ke Tuhan. Tuhan akan memberkati seperti bangsa Israel. Kembali ke Kanaan dan pulih kembali masuk dalam negeri Kanaan. Itu Tuhan janjikan. Sekarang ini kita berjalan. Kamu mau tinggal di dunia atau tinggal di negeri Kanaan? Kalau negeri Kanaan ada tempat di mana Tuhan sudah sediakan. Kita berjalan bersama-sama. Amin. Jangan kita lupa bahwa mujizat itu akan terjadi karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Sehingga kita tahu bahwa hari demi hari ada kebangunan rohani bagi jiwa kita. Bapa, aku bersyukur karena Engkau sudah memberikan tahun yang baru. Aku bangga memiliki Engkau. Karena Engkau selalu mengerti isi hatiku. Apa yang tak kupikirkan, Engkau selalu sediakan. Apa yang kurindukan, Engkau selalu memberinya. Bapa, mungkin aku tak layak menjadi orang yang sangat setia. Tapi izinkanlah aku memasuki pelataran-Mu. Walaupun umur bertambah, kekuatan fisik pun berkurang. Aku hanya bisa menahan nafasku. Dan aku menghadap ke atas. Aku tersenyum. Karena aku melihat burung-burung kecil sedang berterbangan. Dan aku melihat suasana ini sangat indah. Aku tahu sekali bahwa burung-burung kecil itu sangat lemah hidupnya. Tetapi dia bisa kuat terbang, membawa ranting yang panjang. Sekalipun sayapnya terbentur oleh dahan. Dan aku berusaha untuk menolongnya. Tapi dia ketakutan. Bapa, hidupku adalah milik-Mu. Sepanjang kawal perjalanan ini, berkat maupun nafas adalah pemberian-Mu. Aku serahkan semuanya. Ajari hari-hari ini, aku mengenal pribadi-Mu lebih. Karena yang ku tahu, di luar sana mengerikan. Dan aku pun tak tahu bagaimana masa depanku. Tapi satu perkara yang ku mengerti, bahwa masa depanku di dalam genggaman tangan-Mu. Aku merasa aman. Karena sinar kemuliaan-Mu turun di tengah-tengahku. Mengurapi semua kehidupanku, keluargaku, pelayananku, dan juga kesehatanku. Ketika aku tidak memejamkan mata, aku pun tak tahu, adakah hari ini Engkau memanggil aku, Tuhan? Aku pun sudah siap. Kalau tahu Engkau masih memberi aku umur yang panjang,
Itu semua anugerah. Jadikanlah terang kemuliaan-Mu itu bersama aku. Dan temani aku sampai pada titik penghabisan. Karena aku tahu orang-orang pilihan-Mu, Engkau lagi mengurapinya. Maka dengan kasih-Mu yang sempurna, aku menerima kehadiran-Mu.